Shalom Bapak Ibu, para kekasih-kekasih Tuhan yang sangat diberkati. Oke, sekarang kita akan membahas tentang garam dunia dan terang dunia. Ini sudah sering kali kita banyak mendengarkan dari khotbah beberapa hamba-hamba Tuhan di gereja, di persekutuan doa dan lain-lain tentang garam dunia dan terang dunia. Ya, kita lihat dulu garam. Apa sih garam itu? Garam itu sesuatu yang asin. Sesuatu yang asin. Gunanya untuk apa? Banyak. Untuk pengobatan juga bisa menggunakan garam. Ya, juga untuk rasa. Ini terutama yang umum ini untuk rasa. Ibu-ibu kalau masak itu pasti ada garamnya. Ya. Garam sekarang beda dengan garam zaman dahulu. Waktu bangsa Israel yang tempo dulu, yang ada zamannya Tuhan Yesus itu ya, garam itu beda dengan garam sekarang. Kalau garam sekarang itu kan sudah jadi bubuk, sudah dicampuri yodium, dicampuri lain-lain lah. Kalau garam dahulu itu bentuknya itu seperti ini. Batu apung, seperti batu apung itu kan banyak rongga-rongganya. Ya, itu direndam di air laut, dikeringkan, direndam, dikeringkan sampai proses lama dan di dalamnya itu garam akan masuk. Ya, di dalamnya itu ada garam yang akan masuk di dalamnya itu, sehingga batu apung tersebut sebagai wadah, seperti wadah dari garam. Nah, ketika masak itu nanti dicelupin secukupnya, habis itu diangkat lagi. Nah, di dalam batu itu garamnya masih ada. Nah, di situ. Tapi kalau dipakai terus, lama-lama garamnya habis, kandungan garamnya habis. Ya, seperti di dalam firman Tuhan itu nanti ada ya. Jadi manusia ini tidak luput hidupnya itu adalah sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat, harus berdampak bagi orang lain ya. Contohnya garam tadi berdampak untuk makanan biar lebih enak. Garam bisa berdampak untuk pengobatan. Nah, sekarang kita bicara tentang terang. Di sini ada terang dunia judulnya ya. Garam dunia dan terang dunia. Oke. Terang itu indah. Ya, terang itu indah. Kalau terang kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tapi kalau gelap, kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Maka dari itu, terang itu dibutuhkan. Kita baca firman ya, kita baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Oke, ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, seperti batu tadi itu yang di dalamnya mengandung garam. Kalau sudah dipakai terus, akhirnya sudah tidak ada garamnya lagi. Itu sudah tidak ada gunanya dan harus dibuang. Seperti itu. Maka di sini dikatakan kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, maka tidak ada gunanya selain dibuang. Ya, jadi kalau hidup kita itu tidak berdampak baik bagi orang lain, itu tidak ada gunanya. Makanya kita akan dibuang oleh masyarakat. Ya, oke. Hidup itu harus berguna, harus berdampak, membawa dampak positif, membawa dampak yang baik, terutama untuk memuliakan Allah. Kita baca ayat 14-nya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kita tahu sendiri ketika kita berada di bawah, kita melihat ada kota di atas, itu pasti ada lampu-lampunya yang menerangi. Ya, terang itu pasti akan kelihatan, tidak akan bisa tersembunyi. Ya,
Seperti itu. Makanya kita harus berdampak juga menjadi terang agar mereka melihat terang yang dari Tuhan Yesus. Bukan kesombongan kita, terang kita dari kita, bukan. Terang itu yang datang dari Tuhan Yesus. Apa itu? Segala kemuliaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sehingga orang melihat kita itu adalah, oh ini anak-anak terang. Nah, seperti itu. Hidup kita harus melakukan firman Tuhan. Pelaku firman menjadi terang dunia. Ya, tampil terang untuk memuliakan Allah, itu yang di 15. Ya, menjadi saksi Kristus di 16, mencerminkan karakter Kristus. Jadilah saksi Kristus. Cermin karakter Kristus ada pada diri kita. Ketika kita berbuat baik, ketika kita mengasihi, ketika kita mengampuni, ketika kita menolong, ya, itu terang dari Kristus itu keluar dari dalam diri kita. Karakter Kristus itu keluar. Ya, itulah yang penting harus kita lakukan. Melakukan firman Tuhan seperti yang tadi saya katakan, menjadi terang Kristus, menjadi garam. Ya, kita baca juga di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 saya baca. Yesuslah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus itu terang. Makanya semuanya terang, tidak ada kegelapan lagi. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terpancar dari dalam hati kita terang hidup itu. Karena terang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada cerita sedikit ini. Ada orang yang pernah ngomong sama saya, Pak, saya ini capek. Kenapa capek? Saya dimanfaatkan banyak orang. Saya kecewa, Pak. Orang itu banyak memanfaatkan saya, tapi tidak menghargai saya. Saya katakan begini, Tuhan Yesus itu banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang, minta kesembuhan, minta mujizat dari Tuhan Yesus. Tapi setelah sembuh, ya, setelah menerima mujizat, mereka lupa dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diarak membawa kayu salib naik ke Golgota, mana itu semua orang-orang yang dapat mujizat dari Tuhan Yesus? Gak ada, semua melupakan semua. Gak ada yang berani menolong Tuhan Yesus. Sampai seperti itu loh. Tuhan Yesus tidak kecewa. Tuhan Yesus tahu itulah manusia. Ya, kita juga harus bersyukur kalau kita ini dimanfaatkan orang. Kenapa? Berarti kita masih bermanfaat. Kalau kita nggak ada manfaatnya, tidak bermanfaat, seperti garam tadi loh, kalau sudah tidak asin dibuang. Berarti kita masih bermanfaat. Bersyukur, puji Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan melayani manusia juga. Melayani Tuhan dengan memberikan kasih kepada sesama manusia. Dimanfaatkan orang, menjadi manfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang kita doakan. Minta dijadikan berkat bagi orang banyak. Tapi ketika dimanfaatkan orang, memberkati orang yang memanfaatkan kita, kita kok kecewa. Jangan kecewa. Semua diperhitungkan Tuhan. Upahmu besar di surga. Apapun pergumulan permasalahanmu, baik engkau kecewa dengan siapapun juga, jangan takut, ada Tuhan Yesus. Jangan takut, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan. Jadi terang, jadi garam dunia. Melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan selalu memberikan rencana dan rancangan terindah bagi kita semua orang-orang percaya. Tuhan memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.